ngabuburit sambil bikin pop-up. Jadi guys, di puasa ketiga di bulan Ramadan ini kita mau ngabuburit sambil bikin pop-up. Nah, yang mau kita buat adalah edisi entrepreneur. Dan pas banget nih ada Kalita sebagai Direktur Bocil Incorporation. Yeay. Hai teman bocil, gimana nih puasa hari ketiga? Nah, biar kalian tambah semangat nih untuk ngejalanin puasanya, kita bakal ngabuburit bareng yuk. Oke, langsung aja kita buat pop-upnya. Dan ini udah ada bahannya guys. Ini dia, langsung aja dibuka. Isinya tuh ada gambar edisi. Terus Nih, konten-kontennya nih guys. Terus ada covernya. Dan ada backgroundnya guys. Dan satu lagi ada kertas bercerita buat nanti kalian bercerita di akhir. Terus selain bahannya ada juga alat-alatnya nih guys. Alatnya ada 3. Jadi ada gunting, double tip, sama pulpen. Jadi guys, misi pertama dalam membuat pop-up adalah menggunting. Dan nilai dari menggunting ini adalah fokus dan sabar. Pas banget nih sama bulan Ramadan. Kita kan berpuasa, harus fokus beribadah dan sabar. Seperti halnya sama entrepreneur atau direktur guys, itu harus menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, bener nggak Kalita? Bener banget, karena sebagai seorang direktur tuh kita tuh harus yang namanya punya misi ke depan. Dan misi ke depan itu kan nggak langsung terwujud gitu, kita harus sabar dan mencintai prosesnya. Makanya Ramadan itu tuh bulan dimana kita tuh ngelatih banget sih yang namanya kesabaran, terus mencintai yang namanya setiap proses yang lagi kita alamin gitu, dari sahur sampai berbuka, ya nggak sih? Iya, betul banget Kak. Oke, langsung aja kita lanjut di misi ini. Nah, kan di misi menggunting ini ada nilai fokus dan sabar ya Kak. Nah, untuk itu bagaimana sih Kalita sebagai Direktur of Bocil ini menerapkan nilai-nilai fokus dan sabar? Oke. Nah, kan kalau di dalam puasa sendiri kan kita emang harus yang namanya konsisten. Konsisten kan kita berarti udah ada tuh namanya nilai-nilai, kayak kita tuh harus sahur jam berapa, puasa tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Bahkan kita tuh berbuka juga serempak tuh. Bahkan itu seluruh dunia ya udah ditentukan di waktu maghrib. Nah, sama halnya kayak ketika kita dalam profesi entrepreneur atau jadi direktur khususnya, itu tuh kita harus yang namanya konsisten. Kita tuh harus tahu yang namanya nilai-nilai apa aja yang mau kita lakukan gitu. Misalnya nih, setiap hari konsisten berjualan atau konsisten konten gitu, berarti kan itu nilai yang terus dilakukan. Sama halnya kayak di agama kita nih, di agama muslim gitu, berarti kan kita harus yang namanya konsisten, gak cuman puasanya tapi juga sholatnya gitu, dan itu 5 waktu gitu. Dan kenapa sih harus 5 waktu? Ternyata kan itu di Al-Quran juga ada nilai-nilainya lagi gitu kan ya. Wah, iya betul banget Kak. Terus aku jadi kepikiran deh, selain fokus dan konsistensi, di sini kan ada let your dream shine. Jadi harus ada tujuan dari suatu hal yang kita lakuin gitu. Kalau menurut Kalita terkait hal tersebut gimana nih Kak? Oke, nah bener banget. Jadi di dalam dunia pengusaha gitu, atau di dalam dunia perdagangan gitu, berarti kan selain konsisten sama fokus, kita tuh juga harus yang namanya punya tujuan, yaitu punya mimpi gitu. Sama kayak kita ibadah, kita nih ibadah kayak kita puasa, kita sholat, itu kan ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Pengen surga, pengen kita tuh mendapatkan tempat terbaik ketika kita udah meninggal nanti gitu. Sama kayak misalnya di dalam dunia entrepreneur, kita punya tujuannya apa nih? Selain mendapatkan uang untuk mendapatkan rezeki, kita juga pastinya pengen dong bermanfaat untuk sekitar, misalnya ngebuka lapangan kerja, atau misalnya kita tuh pengen bermanfaat atau berbuat baik. Itu kan kita juga yang namanya kita tinggal di dunia, artinya kita butuh uang dong untuk melakukan kebaikan itu semua gitu. Jadi di dalam dunia entrepreneur ini aku tuh belajar banget sih yang namanya keseimbangan antara dunia akhirat gitu sih. Nah Kalita, tadi kan kita udah bahas tentang tujuan sama fokus dan konsistensi. Nah gimana caranya sih biar kita tuh bisa nerapin hal tersebut secara
baik dan benar gitu. Jadi prosesnya tuh gimana biar kita bisa enjoy. Oke, kalau aku sih sebenarnya punya sebuah tips kecil nih, dan itu bisa diterapin sama teman-teman bocil. Bahkan gak cuma teman bocil, tapi aku nih yang udah dewasa itu juga masih ngelakuin sampai hari ini, bahkan detik ini ya gitu. Jadi kalau aku nih untuk menciptakan tadi ya 2 hal tadi, untuk konsisten, fokus, dan satu lagi bahkan 3, 2 hal tadi untuk menuju yang ini nih, satu ini gitu. Jadi adalah menuju mimpinya, yaitu aku tuh punya yang namanya ini kayak sebuah apa ya, agenda harian. Makanya kalau misalnya di TikToknya Kalita tuh kenapa namanya Diari Litacil, karena memang sehari-hari aku tuh punya sebuah plan gitu. Misalnya plan hari ini tuh mau ngapain aja sih gitu. Plan hari ini misalnya kayak bikin konten, terus ngupload YouTube, terus atau bikin Reels Instagram. Terus misalnya aku lagi ada agenda mau berenang, mau hal-hal sekecil apapun tuh aku tulis gitu. Dan itu akan membantu aku tuh untuk tadi fokus, oh hari ini tuh ngapain. Nggak ada tuh istilahnya misalnya kan kadang yang bikin kita ke distraksi atau nggak fokus kan ketika kita nggak tahu nih mau ngapain, ya nggak sih? Iya. Kadang kita misalnya insecure atau misalnya overthinking gitu. Atau insecure sama overthinking, bahasa sederhana buat teman bocil apa nih Kak? Kayaknya banyak pikiran mungkin. Iya, nah banyak pikiran. Biar pikirannya tuh nggak kemana-mana, istilahnya misalnya, aduh emang aku bakalan bisa jadi direktur ya di masa depan nanti. Nah kalian tuh nggak usah fokus ke tujuan besarnya dulu. Itu tuh tujuan besarnya bisa kita perkecil dulu. Misalnya, oh aku melatih diri buat berdagang nih di sekolah misalnya gitu. Misalnya uang jajan dari orang tua tuh 15.000, tapi dengan kita jualan di sekolah, oh berarti kita dapat tambahan uang. Dapat tambahan uangnya misalnya untungnya 10.000, berarti kan kita jadi punya 25.000 setiap hari. Sesederhana itu sih gitu. Wah, yang aku tangkap dari Kalita barusan sampaikan berarti disederhanakan menjadi langkah-langkah kecil ya untuk biar kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi prosesnya juga bisa kita lakuin secara enjoy dengan tadi menulis agenda harian. Benar banget. Karena itu tuh emang ada teorinya loh. Oh. Jadi teorinya itu namanya Law of Attraction, atau bahasa Indonesia itu tarik menarik gitu. Jadi istilahnya ketika kita menulis ya kita tuh kayak punya magnet gitu loh. Kita jadinya di alam bawah sadar kita berusaha mau mewujudkannya. Misalnya hari ini kayak kakak tuh tadi nulis loh, kayak pengen tag konten sama Kak Karin gitu. Ya jadinya ketika belum melakukan itu tuh jadi apa ya, ada sebuah tugas yang belum terselesaikan gitu. Iya, betul. Jadi kita terpatok nih dan tidak terdistraksi atau teralihkan dengan hal lain karena kita udah nulis nih tugas apa aja yang mau kita lakuin gitu. Bisa diterapin juga sama teman bocil di luar sana atau di rumah dimanapun, itu bisa ditulis aja tugas-tugas kalian mau ngapain, mau bantuin orang tua ataupun ngerjain tugas sekolah dan lain-lain. Benar banget. Oke, misi pertama selesai. Next kita ke misi kedua, yaitu menempel. Dan di misi ini ada nilainya loh guys. Nilainya itu adalah kreativitas. Dan aku mau nanya nih sama Kalita, bagaimana keterkaitan nilai kreativitas dengan meraih mimpi? Oke. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata kreativitas itu sebenarnya kalau yang dipahami dengan orang awam itu kan, oh kreativitas seni ya, oh kreativitas itu menggambar ya. Padahal kreativitas itu tuh ternyata dimiliki oleh semua manusia. Bahkan sejak manusia itu dilahirkan ke dunia gitu. Jadi manusia itu tuh merupakan anugerah dari Allah gitu. Dan kenapa sih terkait gitu ya tadi nilai kreativitas dalam mencapai mimpi gitu? Karena dari kreativitas itu kan kita jadinya selalu mengarah ke solusi ketimbang dari permasalahan gitu. Jadi kreativitas yang di sini itu kenapa harus untuk mencapai mimpi itu kita perlu kreativitas, agar kita tuh menjadi sosok atau manusia yang
senantiasa untuk fokus memecahkan masalah atau problem solving gitu. Berarti kreativitas itu kita tidak berfokus sama masalah tapi bagaimana solusinya ya Kak? Iya benar. Nah kalau kayak gitu aku mau nanya nih, gimana sih contoh kreativitas dalam kehidupan nyata yang mungkin relate nih sama teman bocil? Oke, nah kan kita lagi di bulan puasa nih, kita lagi ngabuburit. Salah satu hal kreatif yang bisa kita lakukan adalah ketika kita puasa tuh kita bukan fokus ke nunggu azan maghribnya gitu, bukan fokus kepada hal yang aduh kapan sih aku lapar nih, aku aus nih gitu, tapi kita fokus untuk mengisi waktu luangnya nih dengan cara yang kreatif. Contohnya kayak Kakak Lita dan Kak Karin lakukan nih, kita bikin konten sambil bikin pop up gitu. Dan mungkin teman-teman bocil juga bisa ngelakuin di rumah nih, entah bikin pop up atau mungkin bisa ngedaur ulang sesuatu biar jadi kreatif, atau misalnya bikin hal-hal kreatif lainnya yang mungkin itu tuh bisa jadi salah satu solusi untuk menunggu waktu berbuka, ya nggak sih? Iya betul Gitu. banget, mungkin bisa ngelakuin ini nih Kak, kita journaling target-target apa yang mau kita capai di bulan Ramadan ini. Bener banget. Jadi mau ibadah yang seperti apa gitu, mau misalnya kita mau berlomba dalam kebaikan tuh kayak gimana gitu, itu bisa banget untuk kita terapin gitu. Wah keren banget Kalita, Masya Allah. Nah ini kita mau nempelin nih guys, sebagai salah satu contoh sederhana untuk melatih kreativitas kita. Ya, jadi dalam kreativitas tuh kita juga harus menentukan keputusan gitu. Jadi kayak ya udah kayak pop up nih, bebas berekspresi untuk nempelin di mana gitu. Sama kayak kehidupan nyata, kita kan juga harus punya sebuah keputusan gitu dalam mengambil pilihan gitu. Terus aku jadi kepikiran nih, karena kita bikin pop up-nya bareng-bareng, kepikiran salah satu nilai dalam kreativitas yang itu juga masuk gitu, yaitu adalah berkolaborasi gitu. Menurut Kalita gimana sih tentang hal itu? Oke, kalau misalnya kolaborasi itu tuh juga bagian dari kreativitas kan, karena kita dalam bermimpi itu kan kita harus senantiasa bergerak. Kalau misalnya gerakannya udah konsisten, kita bisa berkolaborasi gitu, karena biar gerakannya tuh lebih besar lagi nih. Kayak yang mungkin pengalaman dari yang aku lakukan gitu, aku tuh ketika dulu melakukan gerakan 1001 mimpi bocil ini, itu tuh aku bareng-bareng sama entah itu komunitas, entah itu guru, orang tua, atau bocil warrior dari komunitas 1001 mimpi sendiri kayak gitu. Dan itu akan membuat jalannya jadi lebih mudah dan cepat tercapai gitu. Keren banget. Berarti dalam berkolaborasi untuk mencapai suatu kreativitas itu penting banget ya Kak? Iya, penting banget. Bahkan jadinya paham juga, kayak di agama kita sendiri kan juga ada namanya sholat berjamaah ya, berarti kan sholat bareng-bareng gitu. Iya. Artinya kan kita ketika mencapai surga gitu, bareng-bareng nih sama umat muslim lainnya gitu. Baca sendiri. Terus masih dalam nilai kreativitas nih guys, jadi biasanya aku bikin pop up tuh sendiri gitu, karena memang ada project di bocil ini untuk bikin video tutorialnya. Terus pas hari ini aku bikin sama Kalita memang lebih seru sih dan lebih cepat juga jadinya. Makanya itu juga yang menjadikan nilai kolaborasi itu penting dalam kreativitas. Ya, karena kita dalam kolaborasi itu kan pasti kita punya sebuah nilai-nilai yang berbeda, tapi bisa kita kombinasikan Iya, gitu. betul banget, betul. Next, misi selanjutnya adalah bercerita guys. Jadi dari pop up yang kita buat diimajinasikan dalam sebuah cerita. Ini misalnya tokohnya apa, terus lagi ngapain, sesuai dengan edisi entrepreneur. Oke, nah jadi makanya kita juga harus ya, namanya kita misalnya punya impian atau punya cita-cita, nah kita tuh harus rajin nih nulis. Kalau misalnya mungkin belum bisa satu buku, tapi dari satu lembar aja itu bisa mendorong kita tuh hukum tarik menarik atau law of attraction. Jadi misalnya kita nulis nih, cita-citaku menjadi pengusaha yang kaya raya. Nah, terus kita tulis tokohnya nih siapa. Misalnya tokohnya namanya Lita dan Karin. Terus jalan ceritanya
Oh ya guys, dalam misi membuat pop-up kit salah satunya ada tanggung jawabnya juga loh, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kan kita gunting-gunting nih ada sampahnya, itu dibuang aja. Dibuang ke tempat sampah, karena dalam bermimpi kita harus siap dengan segala tanggung jawab yang kita lakukan gitu, karena setiap hal baik ataupun buruk itu harus kita pertanggungjawabkan gitu. Aku jadi kepikiran sih soal sampah ini, kan kita ngebuat sesuatu yaitu pop-up. Jadi yang kita perlukan untuk menggapai impian kita adalah yang kita perlukan. Jadi kayak sampah itu istilahnya hal-hal yang tidak kita perlukan gitu, kayak misalkan lingkungan yang tidak baik itu kan tidak kita perlukan. Jadi ya udah kita tidak usah fokus kepada hal tersebut gitu, fokus aja sama tujuan kita dan proses yang baik. Oke, jadi kan kita sudah melalui berbagai tahapan misi untuk membuat pop-up ini. Dan dari Kalita ada yang mau disampaikan gak nih ke teman bocil? Oke, buat teman-teman bocil, ini ada sebuah pesan dari masa depan dari Kalita yang sudah menjadi direktur atau punya perusahaan ya gitu. Walau mungkin perusahaannya masih kecil gitu, tapi salah satu mimpinya kakak untuk menjadi seorang pengusaha itu sudah tercapai. Tapi ternyata dalam kita bermimpi itu, kita tuh kayak di dalam sebuah dunia 1001 petualangan impian. Jadi petualangan itu akan terus ada, ketika tercapai itu artinya belum selesai gitu, masih ada tantangan-tantangan lainnya. Jadi ini tuh kayak sebuah hal yang harus kita alirkan, terus kita tuh kayak lari maraton gitu. Jadi garis finishnya itu ya ketika mungkin nanti ketika kita meninggal gitu. Jadi pengusaha itu jadi salah satu yang harus kita niatkan untuk beribadah juga gitu. Jadi istilahnya apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan makanya pesan dari Kalita, jangan pernah lelah untuk melangkah ke arah yang lebih baik gitu, karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan membawa kita pada impian-impian yang akan kita capai. Karena terkadang tuh rezeki itu kayak sebuah keajaiban yang nggak bisa terdeskripsi. Mungkin misalnya nih, kita udah konsisten, kita udah fokus, kita udah punya mimpi, tapi kok impian kita nggak tercapai ya? Oh berarti kita kurang berdoa gitu, atau kita kurang tenang nih. Karena rasa tenang itu juga bagian dari rezeki, itu senang datang ketika manusianya tuh tenang gitu. Jadi itu nilai-nilai yang kadang mungkin bisa kita keluarkan secara teori, tapi ada loh sebuah nilai-nilai yang kadang tuh nggak bisa dibilang nggak masuk akal, tapi itu harus kita percaya juga, karena itu adalah bagian dari kuasa Allah gitu. Masya Allah, keren banget. Terus aku jadi kepikiran suatu kata-kata nih dari penyampaian Kalita. Jadi ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi enjoy the process, dan tujuannya dimatengin lagi dan let it flow dengan strategi terbaiknya kalian. 2, 3. Jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi, lakuin aja sesuai versi terbaik diri kamu.